Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video kita, menyambung yang kemarin. Kita sudah di tahap membuat garis potongan. Maka di kesempatan yang sekarang ini, kita akan melanjutkan membuat gambar potongannya. Jangan lupa buka lagi file yang sudah kita beri garis potongannya. Nah, sudah terbuka seperti ini. Maka kita akan duplikat dulu denahnya dengan cara copy, kemudian tarik ke sebelah kanannya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bantu atau X-line. Tapi sebelum itu, agar kita mendapatkan titik tengahnya, di sebelah sini kita akan menambahkan dulu persegi, anggap saja itu kolom, dengan cara rectangle. Seperti ini. Yang selanjutnya adalah buat dulu layer baru, ke layer properties, kemudian tambahkan new layer, beri nama garis bantu. Saya akan membuat warnanya menjadi abu-abu seperti ini. Kemudian line type-nya kita ganti ke continuous. Line weight-nya kita buat 0 saja, biar tipis. Ini. Jangan lupa ditutup kembali dan dipilih layer yang sudah kita buat, yaitu garis bantu. Kemudian sekarang kita akan mulai buat garis bantunya dengan cara X line, kemudian P, kemudian cari titik tengah as dindingnya seperti ini, klik, dan titik tengah as dinding sebelah sini seperti ini, klik. Nah, ini sudah jadi garis bantunya, memanjang ke bawah. Kita harus kasih batasan dengan cara lain. Kasih batasan misal sebelah sini, tarik ke sebelah sini seperti ini. Dan ini yang lebihnya kita hapus aja dengan cara trim. Seperti ini. Ini garis bantunya sudah jadi. Kira-kira nanti kita akan menggambar potongannya sebelah sini. Tahapan selanjutnya kita akan membuat fondasi batu kali. Kita bikin dulu persegi dari rectangle, ukuran 600 kali 600. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat persegi ini menjadi trapesium. Maka caranya, persegi ini karena masih menyatu, kita harus pisahkan dulu menjadi beberapa garis dengan cara explode. Dan X, pilih yang explode. Nah, sekarang pilih sudut yang akan kita stretch atau kita bentuk menjadi trapesium. Misal sudut yang ini, maka pilih dua garis ini, seperti ini. Kemudian ketikkan stretch. Tekan stretch. Kemudian pilih sudutnya, kita geser ke sebelah kiri sejauh 175. Seperti ini. Kemudian sudut sebelah sini juga kita stretch. Caranya kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian ketikkan stretch. Pilih sudutnya. Tarik ke sebelah kanan 175. Seperti ini. Nah, kita sekarang akan membuat arm stamping dengan cara rek. Buat persegi panjang ukuran 800 dikali 200 seperti ini. Kemudian arm stamping ini kita tempatkan posisinya di bawah pondasi
dengan cara move, tarik pusat tengahnya, tempelkan ke bawah pondasi ini. Kemudian kita membuat lapisan kedua, kita copy, tarik ke bawah seperti ini. Dan lapisan kedua ini lebih tipis, maka kita akan straight juga dengan cara explode terlebih dahulu dan pilih garis yang akan kita stretch ke sebelah atas, stretch, kemudian pilih titik tengahnya, tarik ke atas sejauh 100 ini. Kalau sudah yang tadi diexplode, jangan lupa kita grouping kembali. Ini kita group atau G, kemudian yang ini juga kita group dengan cara G. Kemudian kita jangan lupa membuat slope-nya dengan cara rect. Buat persegi panjang ukuran 150 dikali 200. Ini untuk slope-nya. Maka kita tempatkan slope-nya di atas pondasi dengan cara move. Tempatkan di atas pondasi seperti ini. Nah, sekarang agar lebih estetik kita berikan hedge. Pilih hedge yang grapple untuk di pondasi batu kali. Kemudian scale-nya kita ganti menjadi 20. Ini. Warnanya bebas, apa mau kuning atau kita ganti sesuai warna batu, misal abu muda seperti ini. Kemudian kita akan membuat unstampingnya memiliki gradasi dengan cara elips. Elips. Buat di sini, tarik ke sini. Lebarnya, diameternya kita buat kanan kiri 40 misal. Seperti ini. Kemudian kita perbanyak elipsnya dengan cara copy. Kemudian kita multiple. Pilih multiple biar langsung banyak. Pilih titik ini. Kita copy ke sini, ke sini, sini, ke sini, dan ke sini sampai penuh. Kemudian kita akan mirror. Ketik mirror. Pilih titik tengah untuk menjadi cerminnya. Kemudian putar sesuai keinginan kita sampai segini. Klik lagi dan pilih no agar sumbernya tidak terhapus. Seperti ini. Nah, maka kelebihannya kita akan bersihkan dengan cara trim. Ini bersihkan, ini bersihkan. Seperti ini. Dan untuk unstamping bagian dasar kita akan memberikan hedge dengan arsan atau arsen. Ini klik di sini, kita scale-nya ganti ke 1. Nah, seperti ini agar butiran-butiran pasirnya terlihat. Oke, jangan lupa di close hedge creation. Seperti ini. Nah, setelah ini kita akan jadikan pondasi batu kali ini sebagai blok dengan cara ketik blok. Ini kasih nama misal pondasi batu kali ukuran 600. Kemudian pick point-nya kita ambil di atas slope. Kemudian select objeknya, kita pilih semuanya dan enter. Ini. Kemudian jangan lupa tekan OK.
Nah, karena ini masih menggunakan layer garis bantu, kita akan rubah layernya menjadi layer yang standar saja dengan cara pilih dulu objeknya, kemudian properties, ini layernya kita ganti ke yang ini aja, yang standar ini, lalu kita close. Jangan lupa kita tempel dulu yang sudah jadi dengan cara move. Ini tarik tempel ke garis bantu ini, kemudian kita perbanyak dengan cara copy, tarik ke sebelah sini ini. Jadi kita mempunyai dua pondasi batu kali berdasarkan dua as di atasnya. Sekarang tahap selanjutnya kita akan membuat lapisan lantai yang diambil dari batas garis bantu ini. Kita akan offset ke atas sejauh 50 ini. Kemudian yang ini kita offset lagi ke atas sejauh 10 ini. Kemudian kita akan offset lagi garis yang awal ke bawah sejauh 70. Dan kita offset lagi garis yang dihasilkan ke bawah sejauh 150. Ini. Jangan lupa kita akan membuat batasan untuk lantainya dengan cara lain. Kita tutup ini ke sini. Kemudian lain lagi, tutup sebelah kiri sini. Ini. Kita pakai dulu layer yang standar. Kita akan membuat ruangan untuk fondasi batu kalinya dengan cara polyline. Kita tutup dari sini, tarik ke atas seperti ini. Ini kita tutup juga dengan polyline sini, ini polyline lagi, sini polyline lagi, sini seperti ini. Dan kita akan hapus garis-garis yang tidak dibutuhkan dengan trim. Misal yang ini dan yang ini dan yang ini seperti ini. Kemudian kita akan memberikan hedge untuk urugan pasirnya. Pilih yang ANSI 31. Yang ini hedge sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Kita ubah scale-nya menjadi 25 dan angle-nya kita rubah menjadi 45 ini, dan kita hedge kembali untuk urugan pasir atasnya. Kita pilih yang arsan ini dan ini. Terubah scale-nya menjadi 1 dan angle-nya 0 ini. Lalu close hedge creation. Selanjutnya kita akan membuat lapisan satunya lagi dari garis kedua dari atas yang ini. Offset, kemudian tarik ke bawah sejauh 25 sebelah sini ini, dan kita akan jadikan garis ini
menjadi arsiran dengan cara line properties. Di garis bantu ini kita akan munculkan dulu load yang batting, namanya batting yang ini. Oke, kalau sudah muncul oke, dan kita akan merubah propertiesnya yang ini, properties, kemudian line type-nya ganti ke batting. Ini kebesaran kita kecilkan lagi, bisa 4, si kebesaran tekan lagi kita 2,5 mungkin. Ini sudah masih kebesaran, kita ganti ke 2,45. Nah, seperti ini. Setelah ini maka selanjutnya kita akan membuat dinding, lapisan dinding ke atas dengan cara rek. Kita buat terlebih dahulu persegi panjang ukuran 100 kali 1000. Ini kenapa 100? Karena di denah kita awal itu kita membuat dindingnya dengan lebar 100, maka kita akan samakan dulu di sini dindingnya lebar 100. Kita offset ke dalam sejauh 25. Kemudian kita tarik ujung atas dalamnya ke atas, tempelkan, dan bawahnya juga tempelkan. Kita kasih hatch tengah-tengahnya dengan menggunakan ANSI 32, dan kita ganti scale-nya mungkin 3 seperti ini, di warna kuning seperti ini. Kita tempelkan dindingnya dengan cara move, tarik as tengahnya, tempelkan di atas slope seperti ini, dan kita akan perbanyak dengan cara copy, banyak ke sini seperti ini. Jadi dindingnya kanan kiri sudah kita buat. Kemudian trim objek yang bertumpang tindih seperti ini, kita bersihkan dengan cara seperti ini. Pilih dindingnya, kemudian trim, bersihkan yang ini, dan yang ini. Ini juga kita sama, pilih dindingnya, kemudian trim, bersihkan yang ini, dan ini. Kemudian kita akan membuat patokan atas atap dari lantai, kita offset, tarik ke atas sejauh 3600 atau 3,6 meter ke atas ini. Maka ini adalah batas atapnya. Kemudian ini masih belum menyambung, kita extend sekarang, extend untuk menyambungkan garis yang belum nyambung ke hadapannya seperti ini, dan klik di sebelah sini seperti ini. Setelah itu maka kita akan stretch dinding yang tadi sudah dibuat hingga mencapai batas atapnya. Tarik ke atas seperti ini, tempel di sini. Oke, maka ini adalah tinggi dindingnya sesuai standar bangunan minimalis, yaitu 3,6 meter. Nah, kemudian kita akan membuat ceiling atau plafon dari batas atap ini. Kita offset kembali,
tarik ke bawah sejauh 600 seperti ini. Kemudian offset lagi hasilnya ke bawah sejauh 50 ini agar ada lapisannya. Kemudian yang paling bawah tarik lagi ke bawah sejauh 10 ini. Tidak lupa kita harus trim garis-garis yang berlebih yang ini. Kemudian yang ini. Setelah bersih kita akan membuat balok kayu dengan cara rek. Buat persegi sebesar 50 kali 50. Kemudian langsung saja kita hatch menggunakan ANSI 31. Nah sini scale-nya kita gunakan 5. Ini close. Nah seperti ini. Kita pindahkan balok kayu ini ke dalam ceiling atau plafon dengan cara move. Pindahkan di sini ke tengah terlebih dahulu seperti ini, dan kita geser dengan cara move dari tengah ke kanan sejauh 250. Kemudian kita copy, perbanyak ke kanan sejauh 250 lagi, atau mungkin kita geser saja ke ujung dengan cara move, geser ke sini ini, dan kita akan mirror dua balok yang sudah jadi dengan posisi cermin di tengah-tengah plafon ini, pasang di sini ini. No, ini sudah ada baloknya. Nah setelah ini kita akan melengkapi detail kamar mandinya. Jadi kalau bangunannya sudah jadi, ada dinding, ada plafon, ada lantai, ada fondasi. Kemudian sekarang kita akan mendetailkan apa yang kita potong. Kita akan membuat potongan A, yang mana potongan A ini akan melihatkan detail furnitur kamar mandi. Yang pertama adalah shower box atau tempat mandi orangnya, dan kemudian ada yang terlihat adalah klosetnya. Bagaimana caranya? Kita akan membuat garis bantu lagi, pilih layer garis bantu, kemudian ketik X line, kemudian P, pilih batas luar dari shower boxnya yang ini, kemudian pilih juga lengkungan kacanya yang akan terlihat yang ini, itu. Kemudian langsung saja kita juga akan membuat batasan lebar dari kloset yang ini dan yang ini, seperti itu. Nah, maka ini adalah untuk patokan membuat shower boxnya. Kita akan membuat shower boxnya yang default yang ini. Kita akan buat dengan cara rectangle. Dari pojok sini tarik ukuran 700 kali 2400 ini. Kan nanti tinggi shower boxnya adalah sampai sini. Kemudian kita offset. Sebelum di offset kita explode terlebih dahulu garisnya. Kita offset garis dasar shower box ke atas sejauh
190. Kita offset lagi ke atas sejauh 50 seperti ini. Kemudian dari garis ini ke bawah sejauh 50. Dan dari garis dinding ini ke kiri sejauh 20. Kemudian kita membuat garis lengkungan kaca dengan lain seperti garis bantu yang ini. Dan kita akan hapus garis-garis yang tidak dibutuhkan dengan trim. Misal ini hapus yang ini. Kemudian bawahnya hapus yang ini. Dan ini. Setelah itu kita hatch kaca shower box-nya dengan memakai aruk. Nah, yang ini kita pakai di sini. Scale-nya kita ganti menjadi 10. Angle-nya kita miringkan menjadi 45 derajat. Ini. Kemudian close. Di shower box-nya sudah terlihat seperti ada kacanya. Kemudian bagaimana caranya membuat detail kloset atau toilet? Sebetulnya menggambar manual bisa, hanya saja kita akan memberikan tips dengan cara cepat. Kita akan mengambil model yang disediakan dari bawaan AutoCAD-nya dengan cara memanggilnya di CAD Center atau ketik DC. Sini. Cari biasanya di folder Design Center, kemudian pilih House Design yang ini, kemudian pilih yang sudah terblok seperti ini. Nah, di sini ada banyak, ada wastafel, ada kloset, ada pintu dan sebagainya. Kita gunakan kloset yang ini menghadap ke depan dan tarik ke bagian lembar kerja kita. Ini, lalu kita close saja. Nah, ini kita akan tempatkan di ruangan kamar mandi yang kita buat. Sebelumnya kita membuat dulu lantainya. Kita tarik lantainya di permukaan ini ke sini. Seperti itu. Kemudian kita akan pindahkan model toilet ini dengan cara move ke sini seperti tepat di tengah. Seperti ini. Nah, ini ukurannya tidak sesuai apa yang kita gambar di denah, maka kita akan sesuaikan dengan cara stretch. Explode terlebih dahulu modelnya. Yang ini kita tarik ke sini. Yang ini juga tarik ke sini. Kemudian yang ini kita akan stretch. Kita ikuti garis ini sampai sini. Dan ini juga sama. Kita pilih dulu stretch. Garis ini kita tempatkan di sini. Nah, ini untuk tombolnya mungkin tadi tertarik, maka kita akan stretch saja. Agak panjangkan sesuai kebutuhan seperti ini misalnya. Ini. Maka ini sudah sesuai yang kita buat di denah ukurannya. Nah, terakhir kita akan memberikan bentuk keramik dinding. Biasanya di kamar mandi itu ada keramik dinding. Maka kita akan offset terlebih dahulu dari garis lantai yang tadi. Set ke atas misal setinggi 750 ini. Atas. Nah, jangan lupa kita hapus dulu garis bantu yang kita buat. Kita akan berikan hatch
pilih ANSI 37, dapatkan di sini. Scale-nya kita rubah menjadi 30 misalnya. Nah, seperti ini. Angle-nya biarkan saja di 45. Lalu close edge creation. Nah, maka di sini terlihat di sini ada perbedaan finishing ruang kamar mandi kita. Yang bawah adalah keramik dan yang atas mungkin cat biasa ya. Nah, maka gambar potongan yang kita buat, yaitu berdasarkan garis potongan AA ini, sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Sekian dulu, kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk potongan BB. Maka jangan lupa jika suka dengan video ini tekan like, bagikan agar video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa berlangganan ke channel ini agar bisa melihat video-video menarik lainnya. Terima kasih.